Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Hari ini kita bertemu kembali bersama saya, ibu guru kalian, Ibu Ana. Hari ini kita akan belajar materi matematika tentang penjumlahan pecahan biasa. Seperti biasa, sebelum belajar, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anak, pada layar kalian terlihat sebuah gambar. Coba anak-anak perhatikan gambar. Gambar yang ada menunjukkan gambar sebuah pizza yang berbentuk lingkaran yang dibagi-bagi menjadi 6 bagian sama besar. Bagian yang sudah dipotong yaitu 1/6, yang artinya satu bagian yang dipotong dari 6 bagian setelah sebelumnya belum dipotong. 1/6 merupakan salah satu contoh bentuk pecahan biasa. Coba untuk lebih jelasnya, perhatikan kembali gambar. Gambar di sini adalah gambar pizza utuh atau disebut dalam pecahan 6/6 pizza. Mengapa disebut 6/6? Karena pizza di sini dibagi menjadi 6 bagian sama besar, sehingga disebut 6/6. 6 per 6, 6 dibagi 6. 6 bagi 6 hasilnya 1. Nah, yang dipotong satu bagian ini, itulah yang disebut dengan 1/6 pizza. Nah, dalam bentuk pecahan akan terlihat seperti berikut ini. Satu gambar 1/6 ini, gambar 1/6 pizza ini, jika ditulis maka akan dituliskan seperti ini. 1/6. 1 disebut pembilang, sedangkan 6 disebut dengan penyebut. Nah, apabila dihubungkan dengan gambar pizza tadi, maka pembilang itu menunjukkan bagian pizza yang telah dipotong. Ini. Pembilangnya adalah pizza yang sudah dipotong. Sedangkan penyebut itu adalah bagian pizza yang belum dipotong. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya jika kita akan menjumlahkan pecahan? Dalam menjumlahkan dua pecahan, kalian harus melihat dulu besar bagiannya. Apabila besar bagiannya sama besar, maka bisa langsung dijumlahkan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar satu buah atau satu bentuk utuh. Ini nilainya 1. Untuk membuat pecahan dari bentuk utuh tersebut, maka kita akan membagi menjadi beberapa bagian sama besar. Misalnya, jika kita ingin membuat pecahan 3/5, ini 3/5, maka bagian utuh ini akan dibagi menjadi 5 bagian sama besar. Kemudian 3/5, karena 3/5, maka 3 bagian akan diarsir. Kalau di sini diwarnai. Nah, ini gambar ini nilainya sama dengan 3/5. Yang diarsir 1, 2, 3. Tapi bagian seluruhnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Kemudian yang kedua, kita akan membuat gambar dengan pecahan 2/5. Sama seperti di atas, kita akan membagi bagian satu utuh ini menjadi 5 bagian. 5 bagian sama besar. Nah, karena pecahan yang diminta adalah 2/5, maka bagian yang diarsir hanya 2. Ini dan ini. Jadi nilainya sama dengan 2/5. Nah, selanjutnya, karena bagiannya sama besar, sama-sama dibagi 5, maka kedua pecahan tersebut bisa langsung dijumlahkan. Jika ditulis di dalam angka pecahan, maka seperti ini. 3/5 tambah 2/5 sama dengan 5/5. 5/5 itu sama dengan 1. 5/5. 5 dibagi 5. Hasilnya 1. Sampai di sini anak-anak paham? Jadi, jika kita mengerjakan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, maka bisa langsung dijumlahkan. Tetapi jika penyebutnya berbeda, maka tidak bisa langsung dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana kalau menjumlahkan pecahan yang penyebutnya tidak sama atau daerah bagiannya tidak sama jika kita kaitkan dalam gambar. Yang pertama, kita lihat ada gambar satu utuh yang dibagi 2. Jika dibagi 2, maka kemudian satu bagian diarsir, maka nilainya adalah 1/2. Sedangkan gambar kedua, ada gambar satu utuh dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian diarsir 3 bagian. 1, 2, 3. Sehingga gambar ini nilainya adalah 3/5. Nah, gambar ini tidak memiliki bagian sama besar, sehingga kita tidak bisa langsung menjumlahkannya. Jika kita ingin menjumlahkannya, maka terlebih dahulu kita harus membagi menjadi bagian yang sama besar. Seperti di sini, 1/2 yang tadi di sini, kita akan bagi menjadi sama besar, sehingga sama dengan di bawah. Nah, maka gambar yang pertama ini dibagi menjadi 10 bagian. Untuk penjelasan lebih lanjut, Ibu Guru akan jelaskan di bawah. Ini ada sama besar, ada 10 bagian. Jadi 1/2 ini telah berubah menjadi 5/10. Kemudian 3/5 berubah menjadi 6/10. Penyebutnya sudah sama. Bagiannya sudah sama besar. Berarti sudah bisa dijumlahkan. Nah, hasil dari penjumlahan bagian di atas adalah ini. Ini dijumlahkan tadi bagiannya, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti tadi 5/10 tambah 6/10 sama dengan 11/10. Jika dituliskan ke dalam pecahan, maka akan seperti ini. 1/2 tambah 3/5 sama dengan 5/10 tambah 6/10 sama dengan 11/10. 11/10 ini kita bagi, 11 dibagi 10. Maka akan dapat 1/10.
1/10 ini disebut sebagai pecahan campuran. Nah, hasil penjumlahannya menghasilkan satu bentuk utuh, yaitu 1/10. Jika kita menjumlahkan di dalam bentuk pecahan, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menyamakan penyebutnya dulu dengan cara mencari KPK-nya. Masih ingat bagaimana cara mencari KPK dua bilangan? Kita mencari KPK atau bilangan dari 2 dan 5 dengan membuat pohon faktor. Kalian nanti bisa latihan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Pohon faktor kita dapatkan faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Kemudian faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Nah, KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Maka penyebut pecahan tersebut dibuat menjadi 10. Sehingga menjadi penyebut yang sama. Kemudian cara berikutnya dengan cara seperti ini. 1/2 dikali titik-titik per titik-titik sama dengan 10. Maksudnya kita akan mencari bilangan berapa dikalikan dengan 2 sehingga mendapatkan hasil 10. Nah, di sini kita lihat 1/2 kali 5/5. Kenapa 5/5? Karena kita tadi mencari bilangan berapa yang bisa dikalikan 2 sehingga menghasilkan 10. Nah, kita dapatkan bahwa bilangan yang dikalikan 2 sehingga mendapatkan hasil 10 adalah 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, jika penyebutnya dikali 10, maka pembilangnya juga harus dikali 10. Maka di sini adalah 5/5. Setelah kita dapat, kita tinggal kalikan 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka kita dapat 5/10. Sedangkan merubah 3/5 sama seperti cara di atas. Kita akan cari bilangan berapa di sini yang bisa dikalikan 5 sehingga menghasilkan 10. Nah, di sini kita lihat bilangannya adalah 2/2 karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Ingat, jika penyebut dikali 2, maka pembilang juga harus dikali 2. Jadi, 3 dikali 2 sama dengan 6. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Maka, selanjutnya kita bisa langsung menjumlahkannya. Setelah penyebutnya sama, maka pecahan dapat langsung dijumlahkan. Caranya seperti ini. 1/2 tambah 3/5 sama dengan ini. Kita sudah hitung tadi dari atas, caranya seperti ini. Maka di sini adalah 5/10 tambah 6/10 sama dengan 11/10. Sampai di sini anak-anak bisa paham? Ada lagi cara yang bisa kalian lakukan, yaitu dengan cara seperti berikut ini. Misalnya, 1/2 tambah 3/5. Maka ini kita akan cari penyebut yang sama. Bisa jika nilainya kecil, bilangannya kecil, bisa langsung dikalikan 2 dikali 5 sama dengan 10. Tetapi jika nilainya besar, maka yang bisa kalian lakukan adalah dengan mencari KPK seperti tadi di sini, mencari KPK atau dengan menggunakan cara yang kedua seperti tadi Ibu Guru jelaskan.
Ini maksudnya seperti ini. Ketika kalian sudah mendapatkan, misalnya kalian menggunakan KPK, kalian sudah dapatkan bahwa KPK dari 2 dan 5 sama dengan 10. Maka 10 ini dibagi dengan 2. 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Kemudian 5 dikali 1. 5 dikali 1 hasilnya 5. Maka dapatlah 5 per 10. Nah, selanjutnya 10. Penyebutnya 10. 10 akan dibagi 5. 10 kalau dibagi 5 hasilnya 2. 2 dikali 6. 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Maka dapatlah 6 per 10. Setelah dapat 6 per 10, maka tinggal dijumlahkan karena sudah sama-sama penyebut 10. 5 tambah 6 sama dengan 11. Penyebutnya tetap berarti 10. Jadi nilainya adalah 11 per 10. 11 per 10 ini bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran dengan cara membagi 11 dibagi 10. 11 per 10. Per itu artinya bagi. Berarti 11 dibagi 10. Hasilnya adalah 1 per 10. Nah, anak-anak, Ibu Guru sudah memberikan 3 macam cara atau contoh untuk mengerjakan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Untuk penyebut yang sama, kalian bisa langsung tambahkan. Tetapi ini di sini bisa langsung ditambahkan. Tetapi untuk penyebut yang tidak sama, maka yang kalian bisa lakukan adalah yang pertama dengan cara mencari KPK 2 bilangan atau dengan cara seperti ini. Kemudian yang ketiga dengan langsung mengalihkan. Tetapi ingat, untuk yang langsung mengalihkan ini hanya untuk bilangan-bilangan yang nilainya kecil. Oke anak-anak, sampai di sini kalian bisa paham? Baik. Untuk pembelajaran matematika tentang penjumlahan pecahan biasa, cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan materi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan belajar dengan baik. Jangan lupa minta bantuan dari orang tua masing-masing di rumah. Sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.